Pangan, jaga pangan, jaga pangan. Dengan mengoptimalkan dana PDP dari Kemenristek Dikti Kementerian itu untuk mendukung pengembangan jagung, berbenihan jagung hibrida di NTT. Karena kita menyadari bersama bahwa hampir setiap tahun kurang lebih 50.000 hektar bantuan pemerintah untuk pengembangan jagung di NTT itu dominannya adalah jagung hibrida. Dan 100% benihnya masih datang dari luar. Sehingga kita hanya melihat angkanya saja di dokumen anggaran, sementara uangnya putar kembali di Jawa, tidak di NTT. Oleh karena itu, dengan kehadiran kolaborasi kemitraan kerjasama ini menjadi satu langkah terobosan yang baik. Dan ini tahun ketiga kita bekerja sama dengan Universitas Brawijaya dan tahun kedua di Kabupaten Kupang. Tahun pertama itu ada di Sumba Barat Daya, tahun kedua di Kabupaten Kupang, dan tahun ketiga di Kabupaten Kupang. Bahkan tahun ketiga ini, izin kami lapor Pak PLT dan Bapak Ibu, bahwa di tahun ketiga ini untuk pengembangannya kita sudah beralih ke TTS. Tetapi untuk perbenihannya kita mantapkan di Kabupaten Kupang. Bahkan kita sudah mantapkan untuk menuju pada satu ekosistem hulu hilir yang bisa betul-betul menjaga konsistensi produksi benih jagung hibrida NTT itu berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi komitmen kita bersama untuk hadir lengkap nih Kadis Pertanian Provinsi dan Kabupaten Kupang bisa menjadi satu komitmen bersama untuk kawasan ini menjadi kawasan pengembangan benih jagung hibrida untuk NTT. Kenapa? Karena terima kasih kepada Brawijaya yang khususnya Prof Arifin itu yang memberikan kontribusi yang luar biasa itu bagi Provinsi NTT dengan memberikan salah satu varietas terbaik dari Brawijaya yaitu Nusa 1 itu untuk dikembangkan lebih lanjut secara besar-besaran di NTT. Dan saya bilang tadi sudah 3 tahun kita uji coba dan secara agroklimat hasilnya bagus gitu, sehingga pemerintah provinsi NTT menerima ini sebagai salah satu varietas jagung hibrida unggulan NTT Nusa 1 ini. Dan pada tahun yang ketiga ini tadi ekosistem kita bangun, sehingga tadi PDP yang di Kabupaten Kupang itu kita Brawijaya bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai mitra untuk mendukung pengembangan ini. Dan Bapak Ibu yang saya muliakan, seperti yang disampaikan Pak Kabid tadi, kita sudah 3 tahun ada di NTT ini. Karena itu saya sampaikan tadi, saya merasa ini rumah kedua saya. Yes. Tidak hanya saya saja, tapi tim kami semua. Ya, karena paling lama sebulan sekali kami ke sini, gitu ya. Kadang-kadang di sini, kadang-kadang di mana TTS dan sebagainya untuk ngecek kerjaan ini. Dan teman-teman petani yang nanam jagung di sini. Sebetulnya mimpi bersama yang kita integrasikan dengan mimpi rekan-rekan petani yang ada di sini adalah tadi benih, kemudian bisa sesuai dengan tujuan dulu. Program pertama, kedua adalah TJPS, ya, penguatan dan akselerasi. Depan ini Pak PLT Kadis Pertanian, saya sampaikan kami sudah berdiskusi dari Kadis sebagai Direktur Bunga Tani untuk membuat program lagi bahwa di sini tidak boleh setengah-setengah, ya, sekaligus bisa dibuatkan nanti ya semacam pabrik ya yang akan mudah-mudahan kemarin sih sudah deal gitu ya. Di sini yang paling ada gudangnya, ada pengeringnya, ya, ada pengeringnya sehingga kalaupun misalnya seperti kejadian kemarin panen atau ya pas panen terutama kalau kena hujan itu kalau tanpa ada silo dan pengeringan serta dryer processing itu nanti bisa tidak jadi bibit semua, tidak jadi benih semua, ya nanti rusak semua. Karena itu kita memikirkan untuk itu. Mudah-mudahan yang kegiatan tahun depan ini, ya memang kami sudah merencanakan ini bisa disetujui oleh Kemenristek Dikti. Ya kami mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Ya sebetulnya dari program kami, ya karena namanya PDP Pak Ibu Kadis dan Pak PLT kan menanam benih jagung hibrida karena harganya yang dipatok oleh Sri Bunga Tani kan sudah pasti ya, boleh dibocorkan dari ini 1 kilonya itu 15.000 ya, 15.000 per kilo. Jadi insya Allah ya kalau 1 hektar kira-kira 35 sampai 40 juta lah ini
dapat dari program NEDSI. Dan itu pemasarannya sudah pasti ya, asal Bapak Ibu teman-teman dari petani ya, asal tidak rusak ininya benihnya. Kalau rusak karena penanganan sendiri ya apa boleh buat, tapi kalau rusak karena penanganan oleh perusahaan ya perusahaan yang bertanggung jawab, seperti itu. Itu sedikit mungkin dari apa yang bisa saya sampaikan untuk program ini. Dan Pak Kadis dan Bu Kadis, saya mohon izin nanti teman dari ketua kelompok tani dulu ya, kami undang untuk ke Malang nanti untuk melihat langsung bagaimana ya, bagaimana menanam jagung yang lebih bagus ya, supaya hasilnya meningkat terus. Tahun kedua ya untuk di Kabupaten Kupang, dan tentu hasilnya sudah tadi disampaikan oleh Prof, juga Pak John selaku TPL, juga ada Hasim di dalam hal ini yang membidangi perbenihan. Tentunya ini menjadi hal yang sangat baik untuk kita terkait dengan bagaimana memperdayakan petani kita, mengembangkan pertanian kita, khususnya jagung hibrida. Kebutuhan jagung hibrida di Kabupaten Kupang sampai disampaikan juga oleh Pak Kabit, cukup besar. Target kita untuk jagung itu adalah tahun itu ada 14.000 hektar. Itu targetnya, meskipun karena anomali iklim saat ini kita belum dapat mencapai, baru hampir 8.000 hektar yang tertanam, dan sebagian besar itu bantuan dari APBN itu adalah hibrida. Dan tadi disampaikan tentunya menjadi sangat penting ketersediaan benih in situ, di mana yang disampaikan tatkala ada program itu harus benihnya tersedia di wilayah tersebut. Ini tentunya menjadi satu peluang bagi petani-petani kita untuk meningkatkan pendapatan tentunya. Kalau dilihat dari hasil yang disampaikan oleh Prof, tidak salah kita kemarin berbincang ya sama para bapak tani ini, kalau usaha tani yang konsumsi kurang lebih sekitar ya di 20, 21, 25 jutaan, tetapi dengan hibrida ini paling tidak di 40 sampai lebih. Kalau tidak salah dengan 27 hektar lebih kemarin kita berbincang, setidaknya di kawasan ini akan mengalir keuangan kalau tidak salah hampir 1 M. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya. Nah kalau dibilang 15.000 ya, paling nggak 60 sampai 70 ton kalau kita kemarin sempat diskusi Bapak Prof. Ini adalah peluang-peluang untuk kita semua bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya petani di Kabupaten Kupang. Terkait dengan bantuan program, khususnya tadi pompa yang kita berikan itu adalah bersumber dari APBN, yang sebenarnya adalah program pompanisasi untuk mendukung meningkatkan produksi padi di kawasan 58 ini. Memang potensi pertama adalah tahun musim 1 itu adalah padi semua. Saya berharap Bapak Mama sekalian, kawasan ini bukan hanya 2 kali tanam, tapi saya harap menjadi 3 kali tanam, atau 200% menjadi 300% dari padi, jagung, dan padi. Itu impian saya. Kira-kira bagaimana Bapak dong? Siap kok? Iya. Karena apa? Nanti tentunya akan banyak-banyak dukungan baik dari provinsi, dari pusat, juga dari akademisi, dan ada off-taker. Kenapa saya yakin? Karena off-taker ada di sini. Bagaimana bisa memberikan benih-benih yang misalnya khusus untuk padi, benih padi yang genjang, benih padi yang umurnya pendek, sehingga pola tanam kita bisa atur, sehingga 1 tahun kita bisa tanam 3 kali. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat untuk Bapak Ibu sekalian dan semuanya. Terima kasih. Bangsa itu, kalau kita bisa mengurus pangan, apa yang kita lakukan sekarang itu bagian dari harga diri kita. Kalau kita bisa menyiapkan pangan, maka ini bagian dari bahwa kita bisa menjalani kehidupan kita lebih baik. Dan ini terwujud dan tercipta di sini melalui kolaborasi yang sudah dibuat oleh pemerintah provinsi, melalui Dinas Pertanian, melalui Pak Kadis PPH dan teman-teman, dan juga melalui Bukadis Pertanian Kabupaten Kupang, dan Universitas Brawijaya, dan Universitas Nusa Cendana, dan Bapak Ibu kelompok tani, dan juga bersama off-taker bunga tani. Ini bisa terjadi semua karena kita bersama-sama ingin dan mau untuk bagaimana meningkatkan taraf kehidupan ekonomi kita di Kabupaten Kupang, khususnya terutama bagi teman-teman petani kita di kelompok ini. Dan kami akan percaya bahwa melalui kegiatan ini akan tumbuh ke depan satu sentra perbenihan khusus di NTT, lebih khususnya di Kabupaten Kupang. Dan tadi kita dapat penjelasan dari Bapak Prof. Arifin, ini akan menjadi satu kawasan khusus perbenihan dari hulu hilir malah. Dan dalam pembicaraan kita beberapa waktu lalu dari Pak Kabit dan sebagainya, malah Pak PJ Group sangat mendukung. Beliau mengatakan bahwa di NTT kalau masih bisa panen di musim panas itu baru begini. Top. Maka beliau merasa terkesan dan ingin hadir sendiri, tapi itu sudah. Kemarin waktu kita di Rote, beliau sampai bilang, wow, saya tidak pernah melihat, saya pikir orang tanam padi dan jagung itu hanya ada di Jawa.
karena beliau biasa di Jawa, beliau bilang Pak Purnomo pimpinan UPD yang di hadapan Bapak Tenaga Ahli Menteri. Saya pikir hanya ada di Jawa, ternyata di NTT juga bisa. Oleh karena itu saya bilang Bapak, kalau berkenan kita datang panen lagi. Beliau bilang oke, saya siap, hanya itu sudah. Waktu yang tidak bisa beliau berangkat ke Solo untuk kegiatan yang hilir ada di sini, dan kita yang ke depan ini bisa menjadi model perbandingan di NTT. Oleh karena itu apa yang disampaikan Pak Kabid TPH tadi menjadi tanggung jawab kami pemerintah provinsi dan juga pemerintah Kabupaten Kupang melalui seperti bagaimana bisa mengakomodir produksi benih yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu di tempat ini melalui Universitas Brawijaya, Universitas Cendana, dan juga melalui off-taker yang ada. Nah, ini menjadi satu PR bagi kami, dan oleh karena itu kita akan terus berkomunikasi dengan teman-teman di pusat di Dirjen Tanaman Pangan.